Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dan dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sejak 2 bulan yang lalu saya mencoba mengisi sebuah channel YouTube dengan renungan-renungan, dengan inspirasi-inspirasi. Lalu biasanya setelah saya upload satu video ini saya bagikan lewat grup WA atau lewat WhatsApp. Lalu biasanya di bagian bawah itu selalu saya buat begini, tolong di subscribe, like, dan share. Suatu ketika ada seorang ibu lalu kemudian memberitahu Romo bahwa saya sudah subscribe Romo. Lalu di foto. Lalu kemudian besoknya juga begitu saya kirim video yang baru, dikirim lagi, saya sudah subscribe Romo. Lalu setelah itu saya lihat, kok kembali lagi unsubscribe. Padahal katanya sudah di subscribe, kemudian karena penasaran saya tanya ibu ini, "Loh, kenapa ternyata belum di-subscribe ya?" "Sudah Romo, setiap ada video dari Romo, selalu saya subscribe. Dan selalu saya bunyikan loncengnya." Lalu kemudian, sejenak saya kemudian katakan, "Itu artinya, sebenarnya subscribe ini tidak perlu berkali-kali, hanya sekali." "Enggak Romo, saya setiap Romo kirim, karena Romo bilang subscribe, saya subscribe terus. Setiap ada video, subscribe terus." Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman ini adalah pengalaman yang menarik, lucu. Ketulusan seorang ibu. Karena saya beri pesan di subscribe, ketulusannya itu melakukan apa yang dikehendaki. Romo ini menghendaki demikian, maka dilakukan terus. Bukan pertama-tama subscribe-nya, tapi saya mengatakan ketulusan seorang ibu melakukan kehendak dari orang yang dianggapnya penting. Saya yakin dia melakukan itu karena saya seorang imam. Saudara-saudariku yang terkasih, ternyata kalau kita lihat pengalaman kita dan juga pengalaman Injil, ada kedekatan, ada persaudaraan, ada kekeluargaan yang lebih akrab, yang lebih dekat, lebih intim kadang-kadang, lepas dari kita saudara, pernah kenal, atau keluarga, yaitu kekeluargaan yang dibangun dalam hidup rohani. Maka saudara-saudariku yang terkasih, itulah yang mau dikatakan oleh Injil hari ini. Ketika saudara-saudara Yesus, tentu ini
Kalau kita baca tafsir-tafsir kitab suci, saudara-saudara Yesus ini bisa saudara sepupunya dan banyak penafsiran lain. Tapi ketika itu ada di luar, lalu murid, ada seorang mengatakan, mereka mau menemuimu, saudara-saudarimu. Tapi Yesus menegaskan satu hal, siapakah saudariku dan siapa saudaraku? Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku, dialah ibuku dan dialah saudara-saudariku. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah yang mau diwartakan oleh Yesus. Kekeluargaan yang lebih intim adalah, yang lebih dekat adalah kekeluargaan yang dibangun karena kita melakukan kehendak Bapa. Saya yakin ibu yang saya ceritakan tadi, yang menanggapi, yang merespon video-video yang saya kirim itu, saya mungkin tidak pernah kenal atau mungkin bukan keluarga dekat dari orang itu. Tapi kedekatan itu muncul ketika dia melakukan apa yang saya katakan. Melakukan, merespon apa yang saya inginkan, apa yang saya kehendaki. Demikian juga relasi kita dengan Tuhan. Ternyata semakin mendalam, semakin akrab ketika kita belajar pelan-pelan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka saudara-saudariku, kalau kita dalam keluarga juga punya pengalaman hal yang sama. Kalau kita punya 5 anak, tentu ada rasa kedekatan yang lebih ketika anak yang satu sangat menuruti apa yang kita inginkan. Sekalipun setiap anak ini tetap harus kita cintai, tapi pasti ada keistimewaan yang terdalam ketika anak, keluarga, atau teman yang kita punya itu menuruti apa yang kita katakan. Inilah juga yang mau diwartakan oleh Injil hari ini. Bahwa kedekatan kita, kekeluargaan kita yang paling dalam adalah kekeluargaan yang dibangun. Karena kita semua berusaha melakukan kehendak Bapa. Amin.